lagi di Menjemput Berkah. Bismillah. Liv, Yap. gue dapat informasi nih. Ternyata Apa, Bang? di sini tuh banyak banget mahasiswa dan mahasiswa yang tinggal jauh sama orang tuanya alias merantau. Oh, namanya mahasiswi Nah. pasti banyak yang merantau. Nah, coba. Coba kita absen satu persatu. My friend. Paling jauh dari mana? Ada yang paling jauh nggak? Merauke ada? Paling jauh ada yang angkat tangan? Dari mana? Dari mana? Dari Aceh. Wah, berarti daerah Wah. Mas selalu dingin ya? Aceh. Selalu beraceh. Aceh. Maaf, Ini Aceh. Ya? Dia Syekh ketawa aja dulu. Ada lagi? Oke, coba, Liv. Balik papan. Ada? Wah, behind papan. Boleh? Saya kayak Senyumnya sumringah. sumringah banget. Di antara semuanya, ini senyum paling sumringah boleh. Coba kita invite dulu, boleh tepuk tangan buat masnya ini dari balik papan nih. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol di sini. Boleh sini join sama kami? Tapi dari jauh kayak balik papan deket ke King Nazar ya tadi. Dari ini kak, dari balik ini. Dari balik sini. Iya, balik Iya. papan kan. Ini isinya keluarga di bawah. Ya, lucu. Lu coba ngambil Ya. kerjaan saya, Bang. Jangan. Gua ke belakang dulu ya kalau gitu. Boleh. Oke, siapa namanya? Saya Habibi. Habibi Habibi. dari balik Dari balik papan. Udah berapa lama kuliah di sini? Sekarang udah masuk tahun kedua kak. Tahun Alhamdulillah. kedua. Iya. Pulang ke balik papan berapa bulan sekali atau Kemarin terakhir pulang pas Lebaran. lebaran ya? Iya. Jadi belum lama. Heeh. Artinya agenda pulang ke rumah orang tua setiap Idul Fitri atau mungkin pas lagi libur. Kalau lagi libur panjang sih. Oke, ceritain dong gimana perjalanannya bisa sampai akhirnya kuliah di Oke. Tazkia Sentul ini. Dan dari balik papan kenapa yang dibeli Bogor gitu cerita merantau. Oke, siap. Jadi ketika puasa tahun 2021 kemarin ada poster Taskia masuk ke WA saya kak. Oke. Nah jadi saya itu kebetulan pas hari terakhir pendaftaran tuh kak. Hmm. Jadi katanya saya bilang ke umi saya mau ikut pendaftaran beasiswa. Oke. Tapi saya masih ragu-ragu karena persiapannya itu bener-bener singkat banget. Karena besok banget nih tutup nih. Oke. Jadi saya udah bilangkan ke Umi Abi gimana nih Umi, kuliah atau enggak. Katanya udah tes aja. Tapi masih ragu-ragu kayak udah kamu ini aja ikut. Akhirnya disupport juga sama Oke. temen. Akhirnya ini seleksi. Hmm. Dan alhamdulillah Keterima. Kayak Alhamdulillah. gitu. Artinya bisa sampai di Tazkia Sentul ini karena support dan doa dari orang tua ya Syah ya. Benar. Ini luar biasa nih. Alhamdulillah Jadi banget. ada 3 doa atau ada 3 amalan atau ada 3 hal yang apabila dia berdoa maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Pertama, yang mana dia apabila dia berdoa dengan Allah Ta'ala itu tidak ada hijab dia, pasti terkabul. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang ketiga adalah da'watul walid liwaladihi, doa orang tua buat anaknya. Selamatlah buat antum. Oke, artinya hadirnya Habibi di Tazkia ini kan memang tidak terlepas dari peran orang Betul tua banget, ya. Kak, Abi betul. dan Umi ya manggilnya ya. Oke. Berani nggak di Menjemput Berkah ini mengungkapkan perasaannya? Pasti kan jauh dari orang tua, kangen gitu. Oke. Saya suka Telepon. nih tantangan nih. Telepon Umi Boleh, atau boleh. Abinya. Berani nggak ngungkapin secara langsung? Langsung. Secara langsung bener nih. Boleh, Karena boleh. terus terang kalau tadi Habibi lihat di bawah kaki Habibi, kita punya tiket langsung ke balik papan. Semua siang ini. Nggak berani? Boleh. Video berani. call coba berani nggak Uminya? Coba. Saya izin ya kak. Boleh dong. Buat video call Umi. Oh. Passwordnya 2353 bang. Kalau ada yang mau ngambil. Polanya pola makan. Bisa nggak? Kapan terakhir telepon? 3 hari yang lalu kak. 3 hari yang lalu. Oke. Karena kebetulan sibuk UAS. Oh siap. Oke. Wah. Oke, bentar ya teman-teman, nelfon Umi dulu. Diangkat teman-teman. Diangkat, sumpah. Oke. Ini saya boleh langsung ngomong. Boleh. Assalamualaikum. Umi, ada artis Umi. Umi, pinjam 300 boleh Umi. Umi, ada saya Temira Hadi, ada Alif, ada Syekhan juga di sini. Kami lagi di program kajian Menjemput Berkah. Umi. Iya, Iya, Kak. Oke. Ada yang kangen sama Umi?
Umi juga kangen, pakai banget lagi. Umi juga kangen, pakai banget lagi. Umi juga kangen katanya. Oh. Apa sih biasanya yang paling dikangenin dari Habibie? Apanya ya? Semuanya, Kak. Semuanya dikangenin pokoknya. Oke, kali ini Habibie mau mengungkapkan sesuatu nih buat Umi. Boleh ya? Boleh, sok atuh. Sok atuh katanya. Pakai merah-merah Mi. Kunaon? Orang Sunda kan? Balik papan orang Sunda. Waduh. Oke. Ini mah balik Lembang kali. Bukan balik papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu teman-teman kita yang ada di sini dong. Nih, sapa-sapa dulu. Nih, rame nih. Dadah, Uminya Habibie. Oke, Mi. Masak apa Mi di rumah? Karena saya kalau nelpon harus nanya masak apa dulu Kak. Tadi goreng ikan, bikin sambal, sama sayur. Enaknya? Sama apa lagi? Udah itu aja. Oke. Ini sebenarnya udah lama sih mau ngucapin terima kasih ke Umi karena udah ngedoain dari jauh walaupun di sini kita lagi banyak cobaan, lagi banyak tugas dan banyak kegiatan tapi semuanya jalan lancar, semuanya baik-baik aja karena doa Umi Abi sih sebenarnya kayak gitu. Jadinya ya kita mau ngucapin makasih aja sama Umi. Sayang banget pokoknya nggak bisa diutarakan pakai kata-kata. Paling ingat dulu waktu kecil dipendeng, dipukul pakai pendeng. Enggak, jangan cerita. Enggak, salah cerita maaf. Enggak, jangan bagian fisiknya. Enggak, yang kangenin apa? Dipukul pakai pendeng itu kan orang nggak perlu tahu ya, maaf Habibie ya. TV nasional. Itu yang bikin dikenang Kak. Karena Enggak. itu mendidik kita. kayak Dipukul gitu. pakai pendeng. Jadi kalau kangen pengen pulang dipukul lagi, enggak kan? Enggak, itu sih yang nasihat-nasihatnya Umi. Kalau kita lagi down anaknya kita disemangati. Itu sih memang sifat orang tua, tapi kalau Umi itu emang the best banget sih. Oke, kalau buat Umi sendiri ada yang ingin Umi sampaikan sama Habibie di sini? Ada kakak. Oke, langsung Mom. Belajar yang pintar naknya. Belajar yang pintar bawa diri di sana. Jangan lupa sholat 5 waktu. Oke. Ya, Insya Allah. jadi kembali dunia akhirat. Iya. Doain terus Ami. Amin. Umi, Biar Umi, yang paling dikangenin dari Halo. Habibie apa Umi? Yang paling dikangenin Ya Umi, cerewetnya Kak. Beliau tuh cerewet cerewet banget jadi orang. beliau. Heeh. Ya, coba cerewetin Uminya bisa nggak? Kangen itu. Umi. iya. Habibie, pernah ngelakuin salah nggak sama Umi sampai akhirnya Habibie itu nyesel banget? Pernah dong pasti. Apa? Kalau boleh diceritain. Saya ini sebenarnya orangnya tukang bohong Kak. Kayak gitu, Tukang bohong? Iya. Bohong masalah apa? Jadi kan Pantes ada dipukul masalah pendeng yang nggak tadi. perlu Umi tahu kayak gitu yang kita bisa selesaikan sendiri kayak belajar untuk dewasa. Nah tapi kalau di rumah saya itu ini tuh mungkin udah bawaan dari lahir kali ya. Jadi kalau saya bohong ke Umi saya itu saya selalu sariawan. Jadi saya nggak bisa bohong ke Umi saya. Jadi saya belajar untuk jujur, terbuka. Jadi kalau ada masalah apapun saya sharing kayak gitu. Tapi itu yang membuat kangen sih sama Umi. Walaupun sekarang sudah sejauh ini, kalau bohong pasti tetap sariawan sama Umi. Sampai hari ini. Sampai sekarang. Oke. Habibie sama Pinocchio beda tipis ya. Umi sama Papa Gepeto berarti ya samanya ya. Oke, Umi terima kasih udah meluangkan waktunya untuk Habibie dan untuk kami di Menjemput Berkah. Sehat selalu ya buat Umi di Balikpapan dan keluarga. Sampai ketemu. Dadah Umi, Iya, Assalamualaikum. I love you. Hati-hati di sana nak ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk Habibie dan juga Umi Oke. tercintanya. Ini ya, Langsung dari Balikpapan. anak laki-laki itu ya. Saya tadi ngeliat Habibie, saya juga jadi ingat saya gitu. Sedewasa apapun dia, sehebat apapun dia, di mata ibunya dia anak-anak. Kayak gitu ya saya? Walaupun dia seorang jenderal,
Walaupun ya siapapun dia, mau pangkatnya tinggi, mau jabatannya tinggi, tapi di hadapan ibu dia tetap sebagai seorang anak. Nah, dari apa yang tadi kita lihat antara Habibie sama mamanya Syekh, berani terbuka. Dia bilang suka ngebohong, kalau ngebohong sariawan gitu kan. Bahkan sampai saat ini kalau ngebohong suka sariawan. Artinya ini Habibie sama mamanya dekat banget. Dan dari apa yang Habibie perlihatkan sama mamanya ini sepertinya ada, saya yakin banget dan siapapun ini berlaku pasti buat seluruh ibu yang ada di dunia, doa ibu tuh gak pernah putus buat anaknya. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil atau mungkin ada muhasabah dari Syekh bagaimana tentang hubungan ibu dan anak? Ya, pertama kita mengapresiasi dulu ya kepada adik kita atau ananda kita yaitu Habibie. Kita juga mengucapkan selamat buat antum karena apa yang antum lakukan ini maksudnya nggak umum loh, maksudnya mungkin ada di sana ada orang yang ngiri sama antum karena antum bisa teleponan, bisa bisa mengungkapkan isi hati dan seterusnya. Sedangkan di tempat yang lain di sana justru ada orang yang seperti ada jarak antara dia dengan orang tuanya. Ada jarak, pokoknya seperti ada jarak yang memisah gitu. Jadi ketika kita mengucapkan terima kasih, tadi saya memperhatikan, terima kasih Ma, terima kasih Pa, karena Ibu, karena Bapak saya bisa ada di sini, bisa lulus ujian, bisa segala-galanya, bisa mendapatkan. Bahkan jangankan hal yang seperti itu, antum pengen apa di muka bumi ini? Pengen apa? Maka kita semua nih, yuk sama-sama kita jadikan orang tua kita raja, kita jadikan ibu kita ratu, kita jadikan ayah kita adalah raja. Jangan sekalipun mengucapkan tidak, hal seperti kayak sepele gitu, dua huruf A sama H, Tetapi ketika hati ibu sakit, mohon maaf gitu, mohon maaf. Sholat kita nggak akan diterima, amalan-amalan soleh kita tidak akan diterima. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, orang kalau seandainya sudah dia menyakiti orang tuanya, lakukanlah apa yang kau lakukan. Namun Allah Ta'ala tidak akan sedikit pun melirik kepada amalnya. Yuk semuanya kita introspeksi diri, baik itu kita yang masih ada orang tuanya, baik itu yang kita sudah tidak ada orang tuanya, menjadikan momentum ini menjadi momentum kita berterima kasih. Kalau tadi Habibie itu nelpon dengan dipandu seperti ini, maka antum juga bisa. Yuk telepon orang tua antum, ucapkan, Mah, Pah, terima kasih karena keringat Mama dan Papa saya sekarang bisa ada di sini. Orang tua antum senang, bahagia, ya Allah, pintu-pintu keberkahan di muka bumi dan di langit itu semuanya dibuka buat antum semua. Jadikan raja, ayah dan ibu kita. Jangan pernah takut ketika kita memberi kepada mereka berkurang harta kita. Jangan pernah memberi kita kepada mereka kemudian berkurang apa yang kita miliki. Enggak. Rasulullah SAW bersumpah dengan 3 hal, ya kan? 3 hal. Di antaranya adalah naqasa shadaqatun mim malin, karena sedekah itu tidak akan pernah berkurang harta, apalagi ini sedekah terbaik. Wa maqul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Disebutin paling pertama, sedekah terbaik itu adalah yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang sedekah. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang paling pertama disebut adalah infakkan apa yang kau miliki itu kepada orang tuamu. Infakkan. Bukan masalah besar dan sedikit, tetapi masalah kita bersyukur. Semoga kita mendapatkan ridho dari orang tua kita semua, ayah ibu kita baik yang masih ada. Bagaimana dengan yang sudah tidak ada? Maka kirimi selalu sebagai bentuk kita anak soleh, kirimi selalu bacaan Al-Quran. Kemudian doa-doa yang barangkali itu bisa meluaskan lapang kuburnya, meluaskan kuburnya. Kemudian juga bisa dibukakan pintu-pintu surga atau hawa dari surga dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Bang Tem, makanya dari Syekh kita belajar bahwa ibu itu mengajarkan kita kerja keras. Ibu mengajarkan kita kerja keras karena dari ibu aja itu singkatan. Apa itu ibu? Ibu, ikhtiar, berusaha, usahakan. Keren saya. Keren. Ibu itu memang ratu tanpa mahkota, tapi bertelapak kaki surga tetap menjemput berkah. Bismillah. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui?